Hai guys, lanjut pelan-pelan ya, cicil. Pokoknya bergerak dulu. Di situ nggak? Gak ada, Hah? gak ada. Kita bergerak aja. Habis buka tadi saya. Pokoknya sebisa nih, istiqomah aja. Semangat, doing the best. Iya nggak? Yuhui. Nih perindang-perinding begini, perinding-perinding. Uh, Perinding-perinding ini gerak gini guys. Ini ngalir ke sini. Gitu. Berarti ada pengaruhnya bergerak itu. Cuma ya jangan dipaksa karena kita itu manusia bukan mesin yang perlu proses teman-teman. Jadi semampunya, sebisanya. Kalau saya gitu sekarang yang saya jalankan. Karena overall yang saya bisa saat ini sampai detik ini itu ya karena cuman buah konsistensi yang secara ilmu pun kurang. Ya konsisten aja, gagal mulu, salah mulu, sering banget gitu. Gagal, salah dalam usaha, dalam bekerja kantor saya dulu juga gitu. Ilmunya kurang, pengalamannya rene, ya wis mengistiqomah aja. Ya tembus juga gitu. Ya karena nggak punya modal, jadi apa namanya support system saya itu ya sangat minim gitu ya. Pokoknya support system utama ya ke atas, Gusti Allah gitu, atau kalau bahasanya Gusti Dami ya pusat gitu. Pusat ini berarti Tuhan, centernya gitu ya. Udah itu support system yang paling nggak ada sing, nggak ada lawan gitu. Gerak aja guys. Ya mulai besok insya Allah saya akan bikin challenge lagi untuk 3 bulan selanjutnya. Kalau kemarin sebulan, saya coba buat 3 bulan challenge olahraga per hari. Kalau kemarin 10 menit, saya coba naikkan ke 15 menit. Jadi setiap hari saya bergerak, berolahraga apapun bentuknya itu selama 15 menit 3 bulan ke depan. Ayo kita sama-sama men-challenge diri kita, perubahan seperti apa yang akan kita dapatkan. Yang pasti kalau saya niatnya adalah gimana caranya biar badan saya bugar, biar bisa beraktivitas, berkarya, dan the level tertingginya gimana caranya biar bisa apapun itu nilainya diibadahkan gitu, biar sholatnya makin bagus, bisa bangun tengah malam makin kuat berdiri lama, misalkan sholat untuk sholat, bisa bangun lebih awal. Kalau saat ini saya biasanya masih habit saya di jam 3, saya plan ke jam 2 karena kalau jam 3 itu guys, waktunya sangat habis di siap-siap mandi ya gitu kan. Tiba-tiba udah subuh. Wah, kehabisan waktu saya jadinya. Jadi cocoknya adalah jam 2. Jam 2 bangun, sesat-sesat setengah jam, masih bisa setengah jam ke jam 3 sampai ke jam setengah 4 untuk beribadah, untuk merenung, untuk berrefleksi diri, untuk membangun mimpi, terus evaluasi hal-hal yang sudah dijalankan apa saja gitu. Nah, siang juga saya mau geletak bisa-bisa aja gitu. Mau ngantuk kayak tadi saya pagi saya jarang goes sambil puasa, goes kena panas. Akhirnya saya ke pasar, saya muter lumayan itu kegerus lumayan, tapi ya masih bisa bertahan untuk puasanya. Dan sampai rumah lama-lama saya ya lelah, kerasa lelah gitu yang geletak aja. Lumayan ada sejam kali, setengah jaman lebih kayaknya. Ada setengah jaman. Karena nggak langsung selesai bangun, selanjut lagi gitu. Dan ngecasnya enak badan itu. Kalau sudah lelah, udah badan keringatnya nggak ada, geletak bisa les, itu nikmat sekali badan. Jadi posisi lelah kita tertidur, mantap bro. Jadi teman-teman kalau mungkin yang susah tidur gitu ya, lakukan aja lari di tempat kayak apa kayak yang bisa. Nggak, kalau belum mampu ke fitness ya udah olahraga dimanapun bisa teman-teman. Pakai beban badan kita, push up, sit up. Tapi inget lagi ya bro, teman-temanku semua, bahwa olahraga jangan dipaksa kebanyakan. Ya sih alon-alon naik, didi aja, enteng-enteng aja. Tapi kalau makin lama tambah berat, tambah ini wajar. Tapi berproses lah. Kalau langsung dihajar badan kita remuk, hati-hati tumbang. Kayak misalkan nggak ngurangin makan, misalkan makan nasi gitu.
Kalau belum mampu, jangan bro, jangan dihajar. Mungkin karena saya dulu pernah ngalami, tiba-tiba saya coba tes tuh, udah kurangi, tapi saya belum bisa ngukur badan saya udah mampu belum gitu. Akhirnya saya stop, udah seminggu apa 3 hari gitu, terus saya stop, tumbang saya akhirnya sakit, kena vertigo, sampai 2 minggu saya nggak, seminggu atau 2 minggu saya nggak bisa bangun. Ya bangun bisa, cuman langsung cepet-cepet, kalau nggak cepet-cepet langsung muntah-muntah saya. Namanya vertigo langsung berbalik kan, gitu. Karena ada saraf apa gitu di telinga ini kan ada yang pecah, ada rusak gitu ya. Kalau vertigo, jadi keseimbangannya tuh ngaco gitu. Bayangkan teman-teman, hanya satu titik di telinga bermasalah, badan tumbang, berbalik-balik, melebihin orang mabuk gitu, melebihi orang minum, orang ngobat pakai tai kebo kalau di Jogja ya katanya, tapi saya nggak tahu ya. Cuman katanya mbak berbalik-balik dunia itu. Wah itu kalau itu mungkin berbalik-baliknya ngacak, tawa-tawa. Kalau ini berbaliknya boro-boro ketawa gitu. Nah, oke teman-teman, sambil menunggu time ya, angkat-angkat dikit lagi ya. Ini hari pertama untuk ketiga bulan ke depan. Bergerak. Kalau memang udah nanti mampu, bebannya ini udah, saya rasa udah biasa ya, moga-moga nanti beli lagi yang beratnya lebih naik. Sekarang kan 5 kilo nih guys, bisa jadi 8 kilo naiknya. Pelon-alon guys, kembali lagi ke ada prosesnya, tidak bisa langsung gas. Kalau gas tumbang. Sunatullahnya begitu guys. Apalagi kayak saya nih, badan saya udah nggak begitu normal banget karena dulu pernah saya operasi usus buntu, pernah operasi wasir, pernah kena batuk apa namanya itu? Saya dulu kena batuk apa pun? Kena TBC saya dulu. Jadi kena lambung, asam lambung, mah apa-apalah itu. Tapi bersyukur alhamdulillah karena Allah juga saya benerin. Saya dulu mulai minum lemon teman-teman, lambung. Terus yang paling utama yang sebenarnya itu kalau lambung itu yang paling utama adalah pikiran teman-teman sebenarnya. Kalau kita bisa manage pikiran kita, los ada masalah apapun udah dibawa, dinikmatin, disyukur. Bukan berarti kita lari dari masalah, tidak. Udah. tapi ini guys. Tapi cara menghadapinya dengan penuh, ya udah sukacita aja gitu. Jangan menghadapi masalah itu dengan duka cita, tapi dengan sukacita. Oh ada masalah, oke, saya hadapi, saya terima, saya ikhlas ya Allah. Tapi tetap tenang, tetap ora usah dipikir, wah lagi gini begini, enggak. Tetap minta aja ke Allah. Cara minta terbaik adalah sepertiga malam teman-teman. Saat sesulit apapun terus mengadulah ke Allah, menangislah di sepertiga malam. Itu yang saya coba jalankan. Saya dulu benar-benar tertimpa krisis tuh di 2017 sampai 2019 itu krisis parah itu. Yang saya bisa lakukan hanya bermunajat ke Allah karena udah nggak tahu jalan keluar. Apapun yang dilakukan zong teman-teman ibaratnya. Karena itu saya tumbang, pola pikirnya juga masih belum bisa losdol gitu ya. Sedangkan tekanan luar biasa, harus survive gitu. Beratnya saya dulu dari posisi yang udah bagus tiba-tiba dijatuhin, jeder gitu. Nah itu kalau tidak terbiasa, kacau itu, bisa tumbang guys. Nah teman-teman juga mungkin yang masih muda-muda, masalah percintaan gitu. Saya dulu solusi terbaiknya benar-benar masalah emosi sebenarnya itu semua. Saya ingat ketemu orang yang motivasi saya dulu tuh, walah mas, namanya percintaan itu santai, emosi sesaat gitu. Wih, kok iso orang ngomong gini.
Tapi beliau ini ternyata memang imannya udah luar biasa. Dulu beliau ini dari orang yang begajulan, orang yang hidupnya udah narkoba gitu, terus akhirnya tobat, bahasa imannya tuh benar dari hatinya kuat banget. Pernah bercerita beliau itu dari pengajian, itu katanya beliau kan pernah join ke PKS satu ya kan, tahu sendiri kalau PKS itu ibadahnya luar biasa rajin segala macam. Tapi suatu saat dia sampai jadi pengurus ya kalau nggak salah partai itu gitu ya, saya cuma dengar ceritanya. Terus suatu saat lagi meeting gitu ya, tapi azan berkumandang, meetingnya masih lanjut. Dia saat itu pamit dan langsung mengundurkan diri. Pokoknya intinya dia keluar dari itu. Karena bagi dia, siapapun itu, kalau ya azan kumandang, berhenti aktivitas apapun dan ibadah dulu baru nanti dilanjut gitu. Sampai kepercayaan seperti itu guys. Dia ngaji, mengembara kemana aja. Dan dia tuh salah satu seniman yang apa ya, suka seni gitu, orangnya seni banget. Padahal dunia kelam pun udah dituin, tapi mentalnya jadi tegasnya luar biasa. Mungkin andaikan saya dulu bisa ketemu gitu ya, dan sampai detik ini saya tidak pernah berjumpa teman-teman. Itulah caranya Allah itu menghadirkan orang-orang itu luar biasa, tanpa kalau kita berdoa, bermunajat, pertemukan dengan orang-orang yang kadang bisa dipertemukan dengan orang-orang gitu. Ibaratnya suhu, ibaratnya guru gitu ya, yang bisa menasihati kita. Saya dulu saat ambruk-ambruknya, saya pun juga tertolong, tiba-tiba ada orang yang menjadi coach saya ibaratnya ya, dalam usaha. Beliau ngajari ilmu, ngajari ini, sampai saya bisa menjalankan usaha saya lebih better. Sampai saya berani yang namanya melakukan iklan di online. Gitu. Saya dulu udah belajar cuman sendiri, kok nggak ada hasil, nggak berani. Terus sama beliau contohin, tunjukin langsung, sampai beliau menunjukkan datanya bahwa beliau itu zaman dulu ngiklan 3 juta per hari. Bagi saya, wow, orang saya bisa ini ya. Teman saya ada yang iklan 1,5 per bulan aja, saya wah, kayak kapan saya bisa gitu. Karena waktu saya terpuruk-terpuruknya teman-teman. Ini malah ditunjukin orang dengan data di depan mata saya, langsung tunjukin, kasih tahu ini loh, per hari 3 juta budget iklannya. Semenjak itu saya manut dawe, saya dikasih tahu cara-caranya, walaupun ya dikasih tahu pun ya ngeblank guys, nggak masuk kepala semua. Karena kalau udah teknis, saya dari dulu secara sudah teknis detail gitu ya, susah memang ya, knowledge saya, kemampuan saya kurang gitu ya. Tapi akhirnya saya praktekkan, dan caranya Allah dibalik 180 derajat guys. Kehidupan saya yang tadinya benar-benar minus, tiba-tiba bisa berbalik jibret dengan datangnya era-era corona gitu teman-teman. Jadi sampai sekarang pun saya terus belajar, masih banyak yang salah, tapi yang berubah adalah pola menghadapi masalahnya. Contohnya nih, saya dulu kalau jualan sepi sehari-hari gitu kan, stres itu, waduh, deg-degan, sedih, hawanya tuh pengen, aduh, piye. Nah, pada saat berpikir seperti itu teman-teman, yang terjadi adalah drop. Berpikir kayak gitu, drop, asam lambung naik. Saya baru sadar, oh ternyata salah satu pemicu asam lambung adalah itu stres. Nah, alhamdulillah dengan berlatihnya saya di sebulan ini teman-teman, kalau saya udah merasa agak mumet, berpikirnya tiba-tiba muncul negatif seperti itu, saya cepat-cepat angkat barbel. Keringetan, los pikirannya. Yang tadi berpikir mau stres, mau mumet itu lenyap guys. Ini nyata yang saya alami ya teman-teman. Pada saat saya merasa bunel, zong, berpikir udah nggak bisa, saya dengerin YouTube nggak nyambung, baca buku nggak kena, kayak lewat aja, los aja. Terus tidur, kebanyakan tidur nggak enak, malah loyo. Yang saya ambil apa? Saya angkat barbel teman-teman. Oke, olahraga sebisa saya, semampu saya, mau lompat, mau jogetan, saya hajar. Dan alhamdulillah itulah yang bisa memotivasi saya untuk bisa istiqomah sampai saat ini, terus bergerak 10 menit per hari. Tantangan itu saya tantang diri saya dan alhamdulillah lolos. Dan today, hari ini saya bisa
masuk ke level selanjutnya, saya tantang diri saya lagi 3 bulan ke depan, saya tambahkan per hari 15 menit. Dan moga-moga dengan badan kita yang ini, stres kita bisa dianulir, masuk arah rezeki berlimpah ruah dan bisa bermanfaat untuk sesama, buat keluarga terutama ya, orang sekitaran kita dulu, baru nanti bisa lumeber ke yang lain. Oke teman-teman, ini ternyata ngocehnya udah 15 menit, udah menuju waktu isya. Kita selesaikan dulu. Kok nggak kerasa ya, ternyata tiba-tiba udah 15 menit aja. Udah sambil ngoceh gini, enak nih, nggak kerasa lelah ya. Oke guys, sekian dulu azan berkumandang, waktunya kita melaksanakan ibadah sholat isya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.